Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi SDN Ubaner Banin kelas 5. Bagaimana kabarnya? Ya, saya selalu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk siswa-siswi kelas 5, kita akan melanjutkan materi Quran Hadis. Buka bukunya untuk pelajaran selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang Ahkamul Waqfi, yaitu hukum-hukum wakaf. Sebelum kita memulai pelajarannya, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan semoga ilmu yang akan kita dapat nanti bisa bermanfaat. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, untuk siswa-siswi kelas 5 sudah dibuka bukunya. Kita akan mempelajari tentang hukum-hukum wakaf. Apa sih wakaf itu? Wakaf adalah secara bahasa wakaf yaitu berhenti. Wakaf menurut bahasa artinya berhenti, mandek, hub. Nah, itu namanya wakaf secara bahasa. Sedangkan wakaf menurut istilah tajwid berarti berhenti di akhir kalimat. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam wakaf. Ada berapa sih macam-macam wakaf itu? Di sini disebutkan macam-macam wakaf itu ada 4. Yang pertama adalah wakaf iskan. Apa wakaf iskan itu? Yaitu mewakafkan dengan membaca sukun akhir kalimat. Contohnya al-alamina, aslinya seperti itu. Kalau diwakafkan menjadi al-alamin. Nunnya al-alamin ini disukun ketika mau mewakafkan. Contoh yang kedua yaumid dini, aslinya nunnya berkasroh. Ketika kita wakafkan atau kita hentikan, nunnya diganti, harokat nunnya diganti menjadi sukun, yaumiddin. Contoh yang ketiga nasta'inu, kalau kita wakafkan menjadi nasta'in. Nah, harokat nunnya diganti menjadi sukun. Itu namanya wakaf iskan. Yang kedua adalah wakaf rum. Apa itu wakaf rum? Yaitu mewakafkan dengan mengucapkan sepertiganya suara harokat akhir kalimat. Harokat yang bisa diwakafkan rum adalah harokat kasroh dan dommah. Contohnya yang kasroh, yaumiddin. Ini kalian mengucapkan sepertiga dari kasrohnya huruf nun. Yaumiddin. Itu. Yang kedua contohnya yaitu nasta'in. Mengucapkan sepertiga, hampir tidak terdengar. Nasta'in. Nah, itu merupakan contoh dari wakaf rum. Macam wakaf yang ketiga yaitu wakaf ismam. Apa itu wakaf ismam? Wakaf ismam yaitu mewakafkan dengan menggoncangkan kedua bibir sesudah membaca sukun huruf akhir. Harokat yang bisa diwakafkan ismam adalah dommah. Contohnya di situ adalah nasta'in.
ketika kita berhenti pada kalimat nasta'in, ya, cara mempraktekkan waqaf ismam adalah menggoncangkan bibir kita atau memoncongkan bibir kita, mau mengucapkan nu tapi tidak bersuara. Nasta'in. Nah, itu contoh dari waqaf ismam. Yang keempat adalah waqaf ibdal. Apa itu waqaf ibdal? Yaitu mewakafkan dengan mengganti huruf. Di waqaf ibdal ini ada dua pembagian. Yang pertama adalah fathatain diganti menjadi alif. Dalam contoh wafuron, di situ roknya yaitu fathatain. Ketika diwakafkan diganti menjadi alif, fathatainnya hilang. Wafuro, nah panjang, satu alif atau dua ketukan. Wafuron menjadi wafuro. Pembagian yang kedua yaitu tak marbutoh diganti menjadi sukun. Contohnya al-qari'atu. Ketika kita wakafkan, tak marbutoh dari lafadz al-qari'ah ini diganti menjadi sukun dan berbunyi layaknya hak yang disukun. Al-qari'ah. Yang aslinya adalah al-qari'atu. Bacanya al-qari'ah. Jangan dibaca al-qari'at, tapi diganti menjadi hak al-qari'ah. Itu merupakan waqaf ibdal yang B atau tak marbutoh diganti menjadi sukun. Kemudian kita akan mengetahui tentang rumus waqaf di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali rumus-rumus waqaf. Ada yang tandanya mim kecil, ada yang tandanya lam alif kecil, ada yang tandanya jim. Lah, apa sih maksudnya itu? Yang pertama, nomor satu adalah nama waqafnya lazim. Ya. Nama wakofnya lazim. Tanda wakof di dalam Al-Quran biasanya ada huruf mim kecil. Penjelasannya, ini lebih utama wakof. Hukumnya wajib kalian berhenti ketika kalian menemukan ada tanda wakof huruf mim kecil di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah la waqfa fihi. Nama wakofnya, tandanya ketika di dalam Al-Quran adalah lam alif kecil biasanya. Penjelasannya lebih utama wasol atau wajib diteruskan. Ketika ada tanda lam alif kecil, kalian wajib untuk meneruskannya, jangan berhenti. Yang ketiga adalah nama wakofnya mutlak. Tanda wakofnya adalah tok kecil biasanya. Penjelasannya lebih utama waqaf atau lebih baik berhenti. Yang keempat adalah nama waqafnya jaiz. Tanda waqafnya adalah jim kecil biasanya di dalam Al-Quran. Penjelasannya lebih utama waqaf atau lebih baik berhenti ketika kalian menemukan tanda waqaf jim. Yang kelima, nama waqafnya adalah qif. Tanda wakofnya fa kecil biasanya dalam Al-Quran. Penjelasannya yaitu lebih utama wakof atau berhenti. Yang keenam adalah al-waqfu aula. Tanda wakofnya huruf qaf lam. Penjelasannya lebih utama wakof. Tanda waqaf atau nama waqaf yang ketujuh yaitu al-waslu aula. Tanda waqafnya di dalam Al-Quran biasanya ada huruf shod dan lam. Penjelasannya lebih utama wasol atau wasol itu adalah terus. Lebih utama wasol. Kalau kalian berhenti ya nggak apa-apa, tapi cuma lebih utama kalian teruskan.
Selanjutnya tanda wakof atau nama wakof yang ke-8 adalah mujawaz. Mujawaz tanda wakofnya huruf za. Penjelasannya lebih utama wasol. Yang nomor 9 adalah nama wakofnya murakhos. Murakhos itu ya, pakai shot. Tanda wakofnya adalah shot. Penjelasannya lebih utama wasol. Apa itu wasol? Ya, terus, jangan berhenti. Yang nomor 10 adalah qilal waqfu qabih. Tanda wakofnya adalah qaf. Penjelasannya lebih utama wasol. Yang nomor 11 yaitu nama wakofnya mu'anaqah. Tanda wakofnya biasanya ada 2.3. Jadi ada 2 kali titik 3 itu wakof mu'anaqah. Penjelasannya berhenti pada salah satu tanda titik 3 tersebut. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran menemukan ada tanda titik 3 kecil, biasanya ada 2 titik 3-nya. Nah, di situ kalian memilih berhenti pada salah satu tanda. Itu namanya wakof mu'anaqah. Itu tadi kita mengetahui dan juga mempelajari tentang hukum-hukum wakof. Ya, sudah paham ya semuanya? Baik, sekian dulu untuk materi tentang hukum-hukum wakof. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat. Selesai pelajaran, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.